pemain kan nggak bisa milih pelatih, Iya benar ya kan? pastinya Bang. Ya beda kalau mungkin dulu ada gosip-gosip, ya kan? Heeh. Gara-gara nggak suka sama pelatih, pemainnya bisa keluarin pelatih kan Iya gitu. itu ya. Itu banyak lah kayak gitu. Balik lagi di Borgol di channel Borongan TV. Mantap. Satu sentuhan, banyak cerita. Waduh. Waduh. Oke. Kali ini di Borongan TV kedatangan tamu spesial nih. Jauh-jauh dari Sumbar ya Bang ya. Iya. Dari Sumbar dan kebetulan juga baru fresh nih, maksudnya dalam artian manajemen baru ya Bang ya. Di Semen Padang. Mari kita sambut Uda Levi. Udah apa Bang nih Bang? Udah boleh. Udah Levi. Makasih. Apa kabar nih dari Baik, alhamdulillah. Makasih banyak nih Bang udah Sama-sama, datang di Borongan Indra. TV ya. Mantap. Ya, pas banget nih kan jaketnya kalian udah pada tahu kan. Pastinya kita akan bahas apa? Semen Padang FC. Siap. Gimana kabar Bang tadi perjalanannya Bang? Kemarin sempat dari Malut ya Bang ya? Sempat dari Ternate kita. Dari Ternate Iya. ya. Langsung menyaksikan langsung pertandingan. Langsung menyaksikan pertandingan ya. Gimana tuh Bang atmosfernya Bang di Ternate? Ya apa namanya, kita sekarang lagi transisi ya. Iya dari benar. pelatih yang lama ke pelatih yang baru juga manajemen. Ya, alhamdulillah sih menurut saya ya ini ada kemajuan gitu loh. Dan memang keberuntungan berpihak lah kepada kita. Iya. Nah, itu aja sih. Oh berarti ini selain manajemen latihan juga baru ya? Iya. Latihan juga baru ya? Dejan Antoni kalau nggak salah Dejan ya Bang? Antoni, betul. Sudah pengalaman lah di Liga Indonesia. Iya, Malang Melintang ya Bang. Arema dulu sempat juga ya? Sempat, dia juga sempat pemain di Persebaya kan. Persebaya ya. Dan beliau waktu kemarin di stadion di Ternate di Malut, dia cerita pernah nyetak gol di sana waktu main melawan dia membela Persebaya. Oh iya. Nah, lawan PS Ternate ya. Dulu PS. Iya, jadi itu ceritanya. Iya. Tapi sebelum kita bahas Semen Padang nih Bang, siap. Banyak kan tak kenal sama kata saya nih Bang. Sudah Uda Levi ini siapa sih? Kok mau nih ngelola Semen Padang gitu Bang? Turun gunung lah. Emang atau basicnya dulu dari sepak bola atau gimana? Mungkin boleh dijelaskan Bang. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang apa namanya, hobi itu dari dulu waktu masih kecil saya memang suka bola ya. Suka bola ya. Ya, apalagi Semen Padang. Karena waktu dulu masih bertanding masih di Galatama. Saya juga ikut diajak sama orang tua sama saudara juga nonton pertandingan bola itu di Agus Salim, Gor Agus Salim di Kota Padang. Nah, waktu itu kita masih SD lah saya. Oh SD. Ya, jadi punya memori tersendiri lah dengan klub Semen Padang ini gitu kan. Nah, memang kembali kemarin ini kan saya sekarang aktif berkegiatan di Jakarta, ya kan, dan juga sekarang aktif juga di perantauan sebagai sekjennya DPP IKM, Ikatan Keluarga Minang. Nah, tentunya juga punya tanggung jawab, di mana Ketua Umum kita kan Bang Andre Rusiade, juga penasihat tim di Semen Padang. Nah, saya ikut mendampingi beliau itu melihat tim ini dari Liga 2. Waktu kemarin sempat tereliminasi di Liga 2 dan muncul lagi ke Liga 1. Nah, itu kan saya sempat mengikuti, mendampingi Bang Andre, ya kan, mengikuti dan melihat kondisi tim, bagaimana semangat pemain, pelatih juga apa namanya manajemen waktu Liga 2 itu, dan juga penasehat bersama-sama, dan alhamdulillah berhasil lolos ke Liga 1. Oh ya, kan itu kalau nggak salah dua tahun yang lalu kan. Nah, periode yang kemarin itu memang itu juga sangat krusial. Bagaimana Semen Padang ini posisinya juga hampir degradasi. Udah di ujung tanduk. Udah di ujung tanduk juga itu. Benar, udah injury time lah bahasanya kan. Dan alhamdulillah juga itu saya juga langsung menyaksikan waktu melawan Arema, kita bisa menang dan lolos lah dari degradasi kan. Iya. Kalau nggak salah Persija juga menang. Iya. Di Kenjeruhan itu kan. Jadi 3 pertandingan terakhir sempat menang kita kan. Benar. Nah, itu luar biasa lah apa namanya suasananya, terharu kita kan bisa bertahan di Liga 1. Nah, di musim ini
Artinya kita berharap sih jangan sampai kejadian tahun kemarin lah kan gitu. Iya, pasti. Karena harapan kita dengan pelatih yang sama waktu musim lalu, ya kan harapannya dengan kondisi yang sekarang ini dia bisa maksimal lah melakukan pembenahan dan membentuk tim. Iya. Tapi ternyata ya kita juga bisa menyalahkan ya. Artinya dari awal musim kita hanya baru 1 kali menang dan sampai pertandingan terakhir masih belum memuaskan kan begitu. Nah, itulah yang menjadi suatu niat lah ya kan buat nasihat supaya tim ini bisa segera diselamatkan kan gitu. Nah, jadi ya itu kita mulai berbenah, Bang Andre dan juga seluruh manajemen kita rapat ya kan, dan kebetulan saya ditugaskan juga, diberikan amanah untuk menjadi komisaris di PT Kabosirah, ya itu Semen Padang FC ini, dan di mana ya memang masih banyak yang harus kita lakukan. Ya, artinya perbaikan ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri satu orang, tapi harus bersama-sama gitu loh. Jadi ini tugas besar kita, bagaimana Semen Padang FC ini kan kebanggaan orang Minang kan begitu. Dimanapun berada orang Minang pasti sangat sangat mendukung lah Semen Padang. Kemarin terakhir saya ke Jepang, perantau Minang itu malah juga ada supporter. Udah kami supporter dari Semen Padang. Nah, begitu-begitu lah. Sampai ke Jepang. Sampai keluar negeri lah. Pokoknya asal dari orang Minang merantau, pasti dia bangga dengan Semen Padang. Nah, ini yang mau kita tunjukkan ke masyarakat. Artinya jangan hanya tinggal kenangan, nostalgia kan gitu. Bagaimana zaman dulu Galatama kita bagus prestasinya, ya kan. Zamannya keemasan Semen Padang kan tahun 90-an itu. 90-an. Nah, ini bagaimana bisa kita bangkit kembali dan bisa sukses lah Semen Padang ke depannya, minimal tetap bertahan lah di Liga 1. Paling itu sih tugasnya. Dan apalagi di Sumbar ini, dulu kan kita kenal, saya cuma tahu doang ya Bang, PSP dulu ada PSP sama Semen Padang. Sekarang kan ya cuma ada Semen Padang aja Bang. Iya, PSP ada, tapi main di Liga 4 ya. Liga 4 kan kalau nggak salah kan. Makanya yang kita harapkan dari Sumbar ini ya Semen Padang ini. Ya, menarik Bang. Apalagi di Sumatera ini cuma Semen Padang sama Bayangkara ya. Iya, Bayangkara kan itu ya pindah domisili kan. Pindah domisili ya. Kalau memang asli murni di Sumatera ya Semen Padang. Semen Padang ya benar. Apalagi ya kalau orang Minang udah pasti dukung Semen Padang. Oh iya, pasti dong. Nah, yang menarik kan pasti sepak bola nih Bang. Kita bahas industri sepak bola ini biayanya gede Bang. Betul. Entah biaya, tenaga, pikiran. Betul. Apalagi kan Abang sangat sibuk Bang. Selain di Semen Padang kan di KM juga tadi ya Bang ya. Kenapa maksudnya dan kita tahu sekarang kan klub persepak bolaan itu udah nggak bisa pakai dana BUMD ya? Dana APBD udah. Kalau Semen Padang emang nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada kita. Nggak ada malah Bang. Wah, ini kan satu-satunya klub sepak bola yang dimiliki oleh BUMN. Dimiliki oleh BUMN. Oh, berarti sponsor berarti. Ya, jadi kan Semen Padang ini adalah kan BUMN miliknya dari Semen Indonesia Group kan begitu. Nah, Semen Padang inilah yang bukti dari pemerintah ataupun BUMN untuk bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat di Sumatera Barat. Nah, dibentuklah klub Semen Padang ini gitu, sehingga bisa membuat masyarakat ini bisa terhibur lah dengan adanya klub sepak bola di Sumatera Barat. Mungkin itu sejarahnya. Tidak ada APBD. Tidak ada APBD sama sekali Bang. Itu baru tahu tuh, menarik tuh Bang. Nah makanya gimana tuh Bang, apalagi tanpa bantuan murni dari tadi bantuan BUMN atau sponsor. Pastinya kan Bang Levi serta Bang Andre sebagai penasihat pusing banget nih Bang. Gimana tuh Abang mengatasinya Bang? Soalnya kan tidak murah ya kalau tidak salah infonya ya. Punya klub sepak bola itu. Memang itu cost ya, biaya mahal. Nah, ini jadi saya ditugaskan sama Bang Andre bahwa bagaimana supaya manajemen Semen Padang ini bisa menjadi manajemen klub sepak bola yang profesional. Saat ini memang kita akui itu 90% lebih itu dari sponsor. 90%? Ya, hampir lah 100%. Karena tergantung sama sponsor kan begitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat klub bola yang profesional itu kan kebalik. Sponsor ini paling 20-30%.
Oh, malah harusnya lebih kecil Oh ya, Bang? iya, justru paling besar itu kan nanti dari merchandise, Iya, benar. dari jual tiket, ya kan? Nah, nanti dari produk-produk lainnya gitu loh. Nah, Iya. barulah terakhir sisanya dari sponsor kan begitu. Oke. Nah, kita melihatnya ini sebenarnya suatu apa ya, suatu challenge lah ya, ya di mana peluang kita lihat. Saya kebetulan beberapa kali juga mengunjungi mendampingi Semen Padang yang bermain di Persebaya, dan kita diskusi juga dengan manajemennya. Mereka justru merchandise ini luar biasa. Oh, Pemasukannya itu maksudnya bisa mencapai 20 M lebih, 25 M lebih setahun. Nah, ini dari kan merchandise-nya. artinya kalau ini bisa kita maksimalkan, ya saya optimis sih bisa bisa membaiklah kondisi keuangan Semen Padang Iya. gitu menurut saya. Ya, itu tentunya yang diharapkan ya, Bang. Siap, ya. Tapi memang sih, pas saya pulang kampung ini Bang, cerita Iya, sedikit iya, nih, iya, kan gimana? kampung saya di Solok nih Bang, Wah, orang Awak juga. iya, iya, iya. Nyari merchandise Semen Padang tuh emang agak susah di kampung Nah, saya Bang. Padahal bagus-bagus sebenarnya iya, Bang, pas saya lihat di Padang. iya. Iya. Ya itu, jadi makanya ini mau kita benahi, ya Heeh. kan, artinya ya semua sudah, apa namanya, kan semua ini kan sudah serba online lah ya, Iya serba benar. praktis. Dan juga kita coba untuk benahi bagaimana merchandise ataupun apa namanya, toko untuk membeli souvenir ataupun produk-produk Semen Padang ini gampang lah diakses kan begitu, Iya baik benar. dari segi tokonya maupun Online, online-nya kan online. begitu. Nah, saat ini memang kita akui untuk membeli langsung itu kan kita harus ke pabrik Semen Padangnya itu, karena Oh. online apa merchandise-nya itu berada di komplek Semen Padang. Nah, jadi agak Oh. sulit lah, agak Daerah Indarung susah. berarti ya Iya, Bang? dari Endarung Oh. agak susah untuk diakses kan gitu, kalau Iya kita benar. pengen beli langsung. Sehingga ya orang yang pengen beli akhirnya dengan melihat kondisinya susah ya males kan. Iya Nah, ini benar. kita coba untuk benahi, ya siapa tahu nanti ke depan kita bisa menjual itu di tengah-tengah kota, Benar. ya, ataupun kalau bisa nanti kita coba kolaborasikan dengan bandara. Karena kalau terlihat kalau pernah ke Bali tahu kan, Oh di iya, Bali Bali itu dia kan Bang, Bali United menjual souvenir produk merchandise-nya di bandara. di Bandara Bang. Kita coba nanti kolaborasikan juga bagaimana gampang lah untuk diakses kan. Orang Iya. pasti pengen membeli tapi bingung belinya di mana kan. Nah itu dia benar Bang. Kayak gitu, Pak. Apa Gitu ya, kita, ya. bisa jadi oleh-oleh Oh, juga tuh saya kan oleh, oleh-oleh iya. Semen Nah, ini mau Padang. kita maksimalkan ya. Heeh. Jadi dengan manajemen baru ini, kemarin kita sudah rapat perdana ya, Mhm. gimana merchandise ini bisa kita maksimalkan. Iya. Nanti bisa kita optimalkan masing-masing kecamatan di Kota Padang itu kita bisa bikin rekanan untuk jual produk ini kan, Mhm. sehingga gampang terjangkau lah untuk merchandise ini bisa dibeli sama masyarakat gitu. Seluruh Sumbar ya Bang, Iya, apanya? bersumber. Jadi target pertama kita Kota Padang dulu kan, Kota karena Padang. sebagai pusat kota, Heeh. artinya bagaimana nantinya di masing-masing kecamatan ini punya store, nggak perlu gede, minimal ruko kecil tapi Oh, orang bisa ke sana untuk beli merchandise, jersey dan lain-lainnya, kan gitu. iya benar. Hmm. Itu pastinya kan jadi lebih mudah juga tuh Iya, Bang ya. gitu Gitu. kira-kira, Fer. Iya. Berarti sekarang nih manajemen kan full baru semua ya Bang? Iya. Pelatih juga baru. Nah, kenapa Bang maksudnya kalau boleh tahu nih? Kenapa alasan memilih Dejan Anthony Bang? Karena Kenapa? kan maksudnya kan kemarin kan sama Edward Itu ya, Almeida Edu, ya, iya. Almeida ya. Dan pemainnya mayoritas dari pilihan Portugal, Almeida. iya. Nah ini Dejan Anthony pusing nggak nih Bang? Atau ada penyesuaian lagi nggak nih? Tentunya kan Ya, saat latih sebenarnya nih Bang. ya itu kan Itu resiko ya, ya, resiko resiko. dari permainan bola kan, di mana Betul. pasti pemain kan nggak bisa milih pelatih, Iya benar ya kan? pastinya Bang. Ya beda kalau mungkin dulu ada gosip-gosip, ya kan, Heeh. gara-gara nggak suka sama pelatih, pemainnya bisa ngeluarin pelatih kan Iya, gitu. itu ya. Itu banyak lah kayak gitu. Nah, tapi kalau ini kan beda. Kita Ah, memang ya bagaimanapun kita melihat kan beberapa pertandingan kan trennya kan negatif. Ya kan iya, bagaimana coach Edu itu nggak berhasil mengeluarkan tim kita ini apa keluar dari zona degradasi, malah iya benar. terpuruk terus kan. Terpuruk Setiap ya. pertandingan kalah, di kandang kalah. Nah, ini trennya negatif ini membahayakan kalau nggak cepat-cepat diambil keputusan kan begitu. Oh, iya. Nah, memang pertandingan terakhir kita beri kesempatan itu waktu melawan Persita ya, Tangerang Oh ya. ya Persita Nah, Tangerang ini. kita berharap Persita itu kita bisa menang, kan Iya. gitu. Ya, tapi ya akhirnya kan kita kalah kan. Oh, Nah, inilah ininya menjadi titik baliknya
untuk segera, karena kan ada jeda ya, FIFA Matchday waktu itu 20 hari, untuk segera kita evaluasi. Benar. Nah, manajemen sepakat kita harus ganti pelatih. Nah, memang waktu diumumkan Coach Edu ini sudah tidak menjadi pelatih, itu memang banyak sih CV pelatih-pelatih ini yang masuk ke manajemen kan gitu. Oh, banyak yang masuk. Oh, banyak, pastilah. Kayak sekarang ini timnas kan banyak juga tuh pasti masuk CV pelatih kan. Nah, apalagi Semen Padang Semen Padang. Semen Padang Kan besar lah. Ya, nah jadi mungkin kesepakatan dari beberapa nama yang muncul, dia kan termasuk mantan pelatihnya PSM Makassar. Kita sempat juga kan, tapi kan beliau lagi ada masalah sama klubnya. Iya. Nah itu kita nggak jadi. Nah Tavares ya. Jadi kita menghubungi beberapa nama, dan waktu itu memang muncullah nama Dejan. Nah Dejan ini kan secara linguist ya, bahasa kan dia bisa ngomong Indonesia juga, sama bahasa Inggris. Nah itu suatu poin plus lah. Dan sekarang posisinya kebetulan dia juga mengirimkan CV-nya. Jadi ya sepakat dari manajemen, ya kita cobalah dengan Dejan karena dia pengalaman di Liga Indonesia kan. Iya, banyak pengalaman. Ya walaupun dia bukan dari Portugal kan, tapi setidaknya kita coba supaya ada perubahan lah dari tim yang ada sekarang ini. Begitu kira-kira. Dan saya lihat kemarin saya nonton lawan Malut ya. Iya. Sebelum Malut juga Bayangkara emang peningkatan ya kayaknya. Ya, jadi memang nggak mudah kan, karena ngeramu tim yang memang pemainnya bukan bawaan dari pelatih itu kan nggak mudah. Oh iya. Nah, tinggal bagaimana kejelian pelatih itu untuk bisa menerapkan strateginya di lapangan. Nah, kuncinya kembali pada pemain. Nah, saya mengikuti kok kemarin waktu Maulud itu mulai dari briefing di di hotel itu, ini kan hingga di lapangan, dan kebetulan Coach Dejan juga belum bisa menemani di batch kan, ya, dia tetap harus di tamu, di tempat tamu. Nah, saya duduk di sebelah beliau. Jadi bagaimana Coach Dejan ini cukup detail lah, ya. Cukup detail dia memberikan instruksi kepada seluruh pemain yang dimainkan, apa perannya, apa tugasnya, defend bagaimana, kalau attack bagaimana. Nah ini saya lihat sih optimis, insya Allah di pertandingan berikutnya kita bisa menang. Nah memang kemarin kan bagaimana lihat kesulitan Malut, hampir frustasi kan. Iya benar, Malut hampir frustasi. Sampai harus wasit mengeluarkan pemain. Nah kan ini Semen Padang dan menghadiahkan penalti untuk Malut baru gol kan begitu. Penalti yang masih dipertanyakan sampai sekarang ya Pak. Gitu. Iya benar sih. Saya lihat emang perkembangannya lebih ini. Berarti kemarin didampingin sama Coach FX Januar ya, Bang? Iya, yang untuk dilatih kan masih. Januar kan memang dari sebelumnya kan mengikuti dari Edu kan. Iya. Sampai kapan berarti Bang? Coach Dejan ini? Mudah-mudahan besok melawan Arema udah bisa lah. Kita berdoa aja karena ini kan memang ada prosedur yang dari AFC-nya kalau nggak salah saya yang mesti harus dilengkapi dulu gitu. Itu. Ya Arema sih kita berharap menang ya Bang. Insya Allah. Soalnya bisa Arema, kalau salah Borneo. Borneo kan kita main di kandang dua-duanya. Mainnya di kandang ya. Semoga kita bisa raih 6 poin tuh. Amin. Ya, kalau kita lihat sekarang kan memang banyak ya Bang, supporter kan berharap kalau bisa jangan sampai keulang musim kemarin. Iya, setuju. Kita lihat juga sekarang posisinya memang di bawah ya Bang. Iya. Tentunya kan dari manajemen baru ini selain pelatih mungkin ada strategi atau apa dari manajemen Bang sehingga Semen Padang ini naik lagi posisinya gitu Bang. Kan kalau dari supporter taunya maunya menang. Kita menang. Tapi yang menang itu pasti butuh proses ya Bang. Iya, betul. Nah, proses ini mungkin dari manajemen selain pelatih atau apa gitu Bang. Iya. Atau mungkin itu gimana? Ya, kita pastinya kan tentu sangat mengharapkan dukungan supporter ya. Iya, benar. Karena di permainan sepak bola itu supporter ini adalah pemain yang ke-12. Iya. Bagaimana supporter ini bisa membangkitkan semangat ya kan pemain di lapangan untuk bisa mendapatkan poin kan gitu. Nah, harapannya ya memang ini tidak mudah ya dengan kondisi pemain, dengan kondisi tim saat ini ya kan. Dan supporter pasti kecewa gitu ya. Ya itu kan wajar lah karena kan memang kita belum berhasil untuk keluar dari zona degradasi kan begitu. Nah, tapi kita berharap semoga supporter juga bisa mengerti lah ya kondisi bahwa bagaimana mental pemain, mental dari manajemen itu kan
siapa sih yang tidak ingin menang kan gitu. Benar. Kita kan semua pasti pengen menang. Dan pemain itu pasti juga berjuang habis-habisan lah di lapangan kan gitu. Nah, berarti ya kan namanya permainan kan pasti ada menang, pasti ada kalah. Iya, semuanya menang kan gitu. Nggak bisa juga ya. Iya, jadi ya apapun hasilnya ya kan, ya supporter sih kita berharap bisa tetap memberikan semangat lah, ya kan. Jangan mencaci maki pemain gitu kan, atau mendoakan yang jelek. Semen Padang go to Liga 2. Nah, kan ini kan menurunkan mental bagi pemain. Nah, harusnya kita support ya kan, karena ini masih baru 8 pertandingan ya, 7-8 pertandingan. Masih banyak kok pertandingan yang lain yang mesti kita mainkan. Nah, ini harapannya supporter bisa teruslah memberikan semangat, dorongan, ya kan, rame-rame kita datang ke stadion pada saat home gitu kan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, Semen Padang ini harga tiketnya paling murah se-Indonesia gitu loh. Oh, paling murah memang? Oh iya. Iya kan, kalau bisa lihat di Malut itu VIP 500.000 loh tiketnya. Dan kalau di utara selatan itu mereka 2,5. Kalau kita 50.000 tiket. 50.000 iya, paling mahal VIP cuma 200. Iya, nah jadi ya. Kalau dari harga seharusnya nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Nah, jadi kita berharap supporter kalau ingin Semen Padang maju, ya kita bantu juga lah, beli tiketnya, beli jersinya, ya kan. Nah, itu kan untuk membantu klub juga. Bagaimana kita mengharapkan permainan pemain bagus atau membeli pemain bagus, tapi kita nggak ada dana kan. Nah, kalau emang cinta sama Semen Padang ya datanglah kita beli tiketnya ke stadion, beli jersinya, merchandise-nya kan. Nah, nanti kan hasilnya itu juga akan kita gunakan untuk membeli pemain yang bagus-bagus kan gitu. Benar. Iya, itu aja sih rumusnya. Iya, itu benar sih kata Bang. Supporter ini kan emang pemain ke-12. Iya. Kayak para Spartaks sama Kemers tuh harus dukung tuh sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya kenapa hari Senin Bang selalu mainnya? Itu kan nih banyak nih supporter. Kenapa sih Semen Padang selalu Senin mainnya? Beberapa pertandingan ini kan. Ya itu alam-alam ya. Tapi kan besok malam mainnya. Besok malam lah. Nggak ada alasan tuh. Nggak ada alasan. Mudah-mudahan bisa rame lah. Karena ini perdana kita main malam kan. Biasanya kan kita main sore. Ya, ini perdana nih Bang? Iya. Jam 7 malam kita main hari Senin. Ramaikan tuh Agus Salim. Wajib datang bagi supporter Semen Padang. Nah, Agus Salim kan kapan tuh Bang mulai direnovasi? Katanya mau dibuat lebih besar lagi nih. Ya, kemarin kan memang Bang Andre telah umumkan di media bahwa ada rencana untuk program dari Pak Prabowo ya sebagai presiden, ya sudah menyiapkan dana untuk renovasi Gor Haji Agus Salim. Nah, karena semenjak Gor itu berdiri, dulu kan tujuan Gor itu kan untuk acara MTQ nasional. Nah, sekarang udah berapa puluh tahun itu kan nggak pernah direnovasi. Nah, alhamdulillah tahun ini kita disetujui dapat anggaran. Nah, nanti kita tunggulah prosesnya pengumumannya dari pemerintah. Tapi saya dengar kabar sekarang sudah mulai sosialisasi untuk dikosongkan. Stadion itu dikosongkan dari pedagang-pedagang dan dari warung-warung yang sekitar itu untuk mulai dikosongkan. Berarti nanti pindah kemana nanti Bang, base-nya? Ya kita lihat lah, ini kan masih hitung-hitungan ya. Waktunya kan kita masih belum tahu kapan ya kan. Nanti tinggal kita sudah mencari beberapa alternatif stadion. Ya kemungkinan sekitar Jabodetabek lah. Oh, berarti di daerah Jabodetabek. Iya. Wah. Iya. Lebih enak lagi tuh bagi para perantau tuh Bang penonton. Oh iya, wajib itu perantau. Wajib nonton. Tapi ya makanya saya juga menarik Bang, kenapa hanya Agus Salim nih? Pasti tentunya kan kalau nggak ada Dalevi sama Dandri nggak bakal direnov tuh Agus Salim. Nggak Bang Andre lah sebagai anggota Dewan sebagai Bapak Pembangunan Sumatera Barat. Karena kita bersyukur banget nih Semen Padang punya yang bisa menjembatani nih Bang. Tapi ya Bang, kalau tadi dari pemain sebenarnya dari manajemen ini cukup puas nggak sih Bang dari pemain yang ada gini? Atau mungkin nanti ada rencana mau nambah di pertengahan gitu. Oh, itu tergantung pelatih ya. Tergantung pelatih. Kalau kita melihat kayak tapi dari Dejanya gimana? Ya, pertandingan terakhir kemarin kan kita nggak kalah. Ya, walaupun bertabur bintang ya, Malut ya. Ya, mulai dari keluarga Sauri bersaudara dan lain-lain itu kan bintang-bintang semua. Akhirnya kan nggak kesulitan mereka untuk nyetak gol. Sampai harus wasit yang berusaha berjuang untuk bantu Malut ya, Pak. Bikinin penalti. Iya. Iya kan? Nah, kesulitan. Nah, artinya kita yakin lah dengan materi yang sekarang ini nggak kalah lah secara materi ya. Tapi memang kembali lagi nanti kan ke depan kan pelatih lah yang lebih tahu. Iya benar. Kira-kira pemain ini bisa nggak dilanjutkan atau kita mesti cari pengganti kan gitu. Iya. Karena kan kalau nggak salah bursa transfer itu kan November udah mulai dibuka. Oh November udah dibuka lagi ya Pak.
Iya benar gitu. Sih. Saya lihat memang kualitasnya ya Malut seperti yang Abang bilang berbintang, tapi nggak kesulitan kan? beda, nggak kesulitan Semen Padang gitu. Iya. Asal disiplin, fokus, saya yakin Semen Padang bisa keluar dari degradasi. Karena secara kualitas nggak kalah, tinggal memang ikhtiar udah ya nasib lagi kan, bagaimana bisa nyetak gol gitu. Benar. Dan keyakinan para pemain gitu. Iya. Supporter lah. Betul dong, semangat. Kita harus beri semangat pemain gitu. Jangan kita jelekin terus. Nah, karena itu kan mengganggu mental pemain. Apalagi kalau kita serang di akun-akun kan, nah itu kan sayang lah gitu loh. Kenapa kita serang pemain? Karena kan mereka juga nggak mau kalah kan. Nah, saya juga merasakan suasana itu waktu setelah permainan kemarin Maulud di ruang ganti itu suasana benar-benar apa ya? Kecewa lah. Mereka ada yang menangis, ada apa itu kan nggak ada diekspos itu. Nah, tapi ya artinya kita yakinin kepada seluruh supporter pemain itu mereka tulus kok bermain. Nah, memang ya ininya aja mungkin takdirnya belum untuk menang tapi nah, mungkin melalui latihan mudah-mudahan chemistry-nya ini bisa terbentuk dan kita bisa raih kemenangan. Gitu. Dan pastinya kan ya mana ada si pemain yang mau timnya degradasi. Oh iyalah, pasti mereka kan profesional semua. Oh, iya. Berarti banyak dong pemain yang curhat ke Abang. Kalau kena tapi maklum ya Bang, namanya sepak bola ya. Iyalah. Fans kan karena emang mencintai makanya ini. Betul. Mungkin ini Bang, ada kata-kata terakhir nggak Bang buat para supporter? Ya kan supporter kan kalau pengennya menang aja, tapi dari manajemen gimana Bang kata-katanya buat supporter? Buat tidak pernah lelah lah untuk mencari ya kita sangat berterima kasih ya atas dukungan dari seluruh supporter ya apapun nama supporternya ya kan kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya atas dukungan terhadap Semen Padang ya kan dan tentunya supporter ini kan merupakan benteng terakhir lah bagaimana supporter bisa membangkitkan semangat pemain di lapangan. Harusnya kita berharap ke depan kita jangan saling mencaci ya kan, apalagi menjelek-jelekan baik sama supporter maupun ke pemain dan juga ke semua pihak ya kan. Kita harus bisa menjadi supporter yang dewasa ya kan. Bagaimana saat ini memang kondisi sedang tidak baik ya. Keberuntungan memang tidak berpihak kepada kita, tapi insya Allah yakinlah bahwa manajemen, pelatih, pemain sedang berusaha ya agar tim ini tidak degradasi. Kita semua punya niat yang sama ya, kita semua cinta dengan Semen Padang, apapun profesinya ya kan. Nah, jangan nanti beranggapan politik dan lain-lain ya, semua berhak mencintai Semen Padang kan. Ya, mulai dari mungkin kepolisian, politisi ataupun anak-anak sekolah ataupun pegawai, pedagang ya semua punya hak ya mereka mencintai atau membela tim Semen Padang. Jadi saya harap supporter bisa dewasa, berikan dukungan terus kepada seluruh pemain dan ofisial ya, doakan, berikan yang terbaik dan apapun hasilnya kita serahkan yang di atas dan kalaupun ini tetap negatif pasti manajemen tidak akan tinggal diam. Yakinlah itu. Dan saat ini Coach Dejan masih belum bisa di bench ya. Nah, kita berharap dengan 2 pertandingan yang telah lewat ini kita yakin bisa kita bangkit ya dari zona degradasi dan yakinlah bahwa semua belum berakhir ya. Jangan ada kata-kata Semen Padang bersiap ke Liga 2. Nah, ini kan sangat meyakinkan pemain. Pertandingan masih banyak. Sementara supporter sudah patah semangat. Nah, gimana nantinya pemain kan begitu. Nah, terus berikan dukungan, beri supportnya kepada seluruh pemain datang ke stadion pada saat kandang ya kan. Dan dukung juga manajemen dengan kita membeli merchandise, jersey dan semua atribut yang diproduksi oleh Semen Padang sehingga kita menjadi klub yang profesional, klub yang modern dan tentunya saya yakin orang Minang dimanapun berada, baik di Sumatera Barat maupun di luar, di rantau, pasti mencintai Semen Padang. Gitu loh. Dan pastinya manajemen juga optimis ya, 2 pertandingan insya Allah. 6 poin ya Bang? 6 poin insya Allah. Untuk Semen Padang. Apalagi nanti lawan Borneo sama Arema nih Bang. Yakin lah kita. Insya Allah pasti yang terbaik yang diberikan oleh pemain.
Gitu, ini langsung nih dari manajemennya. Kalau manajemen sama pemain pelatihnya optimis, masa kita supporter nggak optimis? Oh iya dong. Harus optimis juga. Gitu, Fit. Siap, Bang. Oke. Kita makasih banyak. Sama-sama. Dan kita harapannya kan sebagai orang awak, Semen Padang ini tetap iya dong. bertengger. Iya dong. Kalau ibaratnya kalau dibelah nih Bang, orang Minang tuh berdagang sama Semen Padang, Bang. Itu aja, Bang. Iya. Pusing-pusingnya kita berdagang ya nonton Semen Padang. Kita menaruh harapan nih. Iya. Tentunya dengan manajemen baru, pelatih baru, Semen Padang tetap di Liga 1. Di Liga 1. Cocok. Makasih banyak nih, Bang. Sama-sama, Petra. Terima kasih. Terakhir kita salam Kabosira. Salam Kabosira. Salam Kabosira. Mantap. Semen Padang luar biasa. Semen Padang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.